Perhatian, video ini mengandung unsur grafik dewasa. Apabila kamu belum cukup umur atau tidak nyaman, silakan untuk menonton videoku yang lain. Video ini semata-mata hanya dibuat untuk edukasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Hilyatus Soiha. Saya dari Universitas Muhammadiyah Prodi S1 Kebidanan semester 4. Di sini saya akan membahas tentang alat reproduksi wanita beserta fungsinya. Simak baik-baik ya teman-teman videonya. Di sini kita akan membahas tentang organ reproduksi wanita beserta fungsinya. Di sini kita akan membahas 3 bagian. Yang pertama yaitu kita ke bagian luar. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang bagian samping dari alat reproduksi wanita. Dan yang ketiga yaitu kita ke bagian dalam, bagian reproduksi wanita. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas bagian mount pubis. Di sini mount pubis letaknya di bagian atas, tepat di atas tulang kemaluan. Kemudian mount pubis ini terdiri dari jaringan yang lunak, yang bentuknya agak menonjol seperti gunung. Kemudian di area mount pubis ini akan tumbuh rambut kemaluan yang fungsinya itu untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Selanjutnya yang kedua yaitu kita ke bagian klitoris. Bagian yang kecil putih. Klitoris ini bentuknya kecil seukuran dengan ukuran kacang. Kemudian di bagian ini banyak terdapat saraf-saraf yang sangat peka terhadap rangsangan. Jadi ketika melakukan hubungan itu kita merangsang di bagian klitoris dan sangat berperan dalam melakukan hubungan intim. Ya. Selanjutnya kita ke bagian yang ketiga yaitu uretra opening. Bisa dilihat atau lubang uretra. Di lubang ini fungsinya untuk tempat keluarnya urin dan lubang uretra berada tepat di bawah lubang klitoris. Ini klitoris dan ini lubang uretra. Kemudian yang selanjutnya kita ke lubang vagina. Bisa dilihat. Kemudian ada lubang vagina. Lubang vagina ini berada di bagian bawah. Di bagian bawah lubang uretra. Fungsinya lubang ini untuk melahirkan, keluarnya darah menstruasi, dan untuk sebagai ovulasi. Selanjutnya yaitu kita ke lubang anus. Lubang bagian bawah. Lubang anus ini fungsinya untuk tempat keluarnya feses. Nah, jadi wanita normal itu akan mempunyai 3 lubang. Yang pertama lubang uretra opening, yang kedua vagina, dan yang ketiga lubang anus. Selanjutnya yaitu kita ke bagian labia minora. Di bagian labia minora ini ada membran yang sangat tipis dan tidak memiliki rambut. Akan tetapi memiliki kelenjar. Di sini ada kelenjar minyaknya. Nah, bagian yang pink, pada bagian ini ditunjukkan pada area yang berwarna merah. Di sini gambarnya merah ini. Nah, labia minor akan mengerucut dari sini sampai ke klitoris. Jadi bagiannya mengerucut ya. Nah, di sini ada bagian yang terakhir yaitu labia mayora. Nah, di sini labia mayora ini bentuknya lebih tebal dari labia minora. Dan labia mayora ini dapat ditumbuhi oleh rambut. Dan di sini ada mengandung 3 jaringan, yaitu yang pertama jaringan lemak, kemudian kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selanjutnya kita ke bagian organ reproduksi bagian tampak dari sampingnya, samping kiri ya. Di sini bisa dilihat organ reproduksinya wanita itu tepat di samping kantung kemih dengan usus besar. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya kita akan bahas bagian alat reproduksi wanita bagian tampak dalam. Di sini kita akan bahas yang pertama yaitu ke ovarium. Ovarium bentuknya bulat atau oval. Ovarium ini ditambat oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium ini adalah folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Hal ini menarik
adalah bahwa setiap perempuan yang lahir sudah dikaruniai oleh folikel yang biasanya jumlahnya itu tertentu, biasanya ada ratusan, ribuan, hingga jutaan. Ketika dia mulai memasuki masa pubertas, maka setiap folikel ini akan dimatangkan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Dan hormon ini dihasilkan berdasarkan siklus ovarium. Kemudian selanjutnya kita ke bagian fimbriae. Bisa dilihat fimbriae itu yang ini ya. Fimbriae yaitu rumbai-rumbai seperti jari. Nah, seperti jari, posisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima, sel telur akan dilarikan ke tuba falopi. Jadi fungsinya ini akan menangkap ovarium, kemudian dilarikan ke tuba falopi. Selanjutnya ke bagian tuba falopi. Kita ke atas. Tuba falopi ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Jadi dari ovarium ke fimbriae, ditangkap oleh fimbriae, kemudian dilarikan ke tuba falopi, dan tuba falopi akan mengalirkan ke uterus. Di dalamnya tuba falopi ini terdapat banyak sekali silia. Silia itu seperti rambut yang bergerak searah. Jadi ke sini searah ke uterus. Nah, fungsinya untuk menggerakkan sel telur. Biasanya di tuba falopi ini terjadi fertilisasi antara sel telur dan sel sperma. Kemudian di sini selanjutnya ada bagian uterus. Uterus adalah, bisa dilihat dulu. Uterus adalah ruangan untuk tempat implementasi dan perkembangan uterus seiring perkembangan fetus yang semakin besar. Uterus ini juga akan elastis mengikuti besarnya fetus. Uterus terdiri dari 3 bagian lapisan, yaitu yang pertama perimetrium, yang kedua endometrium, dan yang ketiga yaitu myometrium. Jadi di uterus ini ada 3 bagian lagi. Yang pertama tadi perimetrium, kemudian yang kedua endometrium, dan yang ketiga yaitu myometrium ya. Untuk bagian selanjutnya kita ke fundus. Fundus ini adalah bagian atas dari uterus. Jadi uterusnya itu di dalam sini, kemudian fundusnya itu di atas dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan yang paling dalam adalah endometrium, bagian sini. Kemudian pada lapisan ini setiap bulan akan menjadi penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi. Embrio akan melakukan implementasi pada lapisan ini. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka penebalan dari lapisan ini rusak dan luruh. Jadi ini akan luruh kalau tidak ada fertilisasi ya. Kemudian akan keluar sebagai darah menstruasi. Jadi kalau tidak ada pembuahan, maka dinding uterus ini akan luruh menjadi darah menstruasi. Kemudian lapisan pada bagian tengah adalah myometrium. Di sini, nih, myometrium, yang terdiri dari 3 lapisan otot polos. Kemudian lapisan paling terluar adalah perimetrium. Jadi lapisan myometrium ini di dalam dan paling luarnya adalah perimetrium. Selanjutnya ada serviks. Bisa dilihat serviks. Serviks ini paling bawah. Ya. Serviks adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi yang terakhir. Jadi mulut serviks ini jika waktu hamil atau akan melahirkan kan kontraksi, itu mulut serviks ini akan membuka. Dan yang terakhir ada vagina. Bisa dilihat vagina paling bawah. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ
reproduksi bagian dalam. Oke, pembahasan kita sudah selesai. Semoga video yang saya jelaskan semoga bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.